Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan karunia-Nya lah alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan video ini ya. Untuk yang nonton masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menonton video lanjutan ini, dan kepada saya pribadi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan video ini juga. Dan kita bersalawat kepada Nabi dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video-video sebelumnya kita telah membahas perkembangan usul fiqh, kemudian sejarah usul fiqh atau sejarah usul fiqh ya, kemudian membahas al-fiqh, apa yang dimaksud dengan al-fiqh ya, kemudian apa yang dimaksud dengan usul, kemudian apa yang dimaksud dengan usul fiqh atau ta'rifat ya. Dan sekarang kita akan masuk pada al-bab al-awwal ya. Bab yang pertama yaitu tentang al-hukmu asy-syar'i. Tayyib, al-hukmu asy-syar'i. Al-hukmu asy-syar'i terdiri dari dua suku kata ya, yaitu kata hukum dan juga kata syar'i. Kata syar'i telah ma'ruf ya. Kata syar'i adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa itu hukum ya? Kalau kita telah tahu apa itu syar'i, sekarang apa itu hukum? Hukum menurut bahasa, ya, hukum menurut bahasa artinya adalah al-man'u, ya. Hukum itu artinya adalah al-man'u. Al-man'u artinya adalah larangan. Kenapa larangan? Ya, karena pada hakikatnya hukum itu akan melarang orang untuk melakukan hal-hal yang semau dia, ya. Jadi melarang orang-orang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh si pengendali ya. Contohnya adalah hakamatud dabbah. Hakamatud dabbah artinya adalah al-lijam atau al-hadid ya, yang ada di mulutnya hewan tunggangan. Contohnya kuda ya. Kita contohkan kuda. Kuda itu, agar kuda itu bisa kita arahkan, otomatis kita harus menggunakan al-lijam. Ya, dalam bahasa Arab namanya adalah lijam. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya kurang tahu namanya, yang pasti besi yang ada di mulutnya dabbah, yang ada di mulutnya contohnya kuda ya. Jadi besi yang ada di mulut kuda, dan dari besi itu ada tali yang tersambung ke pengemudi. Nah, pengemudi ini akan mengarahkan kuda kemanapun yang dia mau, berlari cepat ataupun pelan, ke kiri ataupun ke kanan, lewat tali yang ada di tangannya, dan tali yang ada di tangannya itu terhubung ke besi yang ada di mulut dari si kuda tersebut. Taib. Nah, maka itulah yang disebut dengan al-man'u. Kenapa disebut al-hukmu, disebut al-man'u atau larangan? Melarang karena hakikatnya besi yang ada di mulut kuda tersebut itu yang akan melarang dia untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan, atau melarang dia dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh si pengemudi. Taib. Jadi pengemudi ingin ke kanan, otomatis kudanya pun harus ikut ke kanan. Pengemudi ingin ke kiri, dia pun harus otomatis ikut ke kiri. Pengemudi ingin lari cepat, otomatis kuda tersebut harus berlari dengan cepat. Nah, itulah yang disebut dengan al-hukmu. Hukmu artinya al-man'u, artinya dengan hukum itu dia melarang segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh sang pengendali. Taib. Kemudian atau dalam hal yang lain, wa yutlaqul hukmu bima'na al-qada. Taib. Dan hukum itu biasa disebut juga al-qada. Al-qada itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh hakim, ya. Hukum yang telah ditetapkan oleh hakim. Kenapa disebut al-man'u? Al-man'u atau kenapa disebut sebagai pelarangan? Karena pada hakikatnya apabila seorang hakim menyatakan seseorang itu bersalah dan harus dihukum dengan hukuman yang setimpal, misalnya dipenjara selama 2 bulan, maka otomatis hukuman penjara selama 2 bulan itu akan
melarang ya, akan melarang si pelaku yang mendapatkan hukuman tersebut untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar penjara, untuk menjalankan kehidupan yang ada di luar penjara, untuk dan lain sebagainya, untuk beraktivitas di luar penjara. Artinya dia terlarang untuk aktivitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia dari luar penjara. Artinya dia hanya sebatas menjalankan aktivitasnya di dalam penjara saja. Makanya disebut dengan al-man'u. Taib. Dan di dalam istilah dan di dalam istilah jumhur usuliyin, jumhur dari ulama usul mengatakan maknanya adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida' awit takhyir awil wad'i. Taib. Jadi menurut istilah setelah kita tahu hukum, apa makna hukum secara bahasa, sekarang kita akan bahas apa makna hukum secara istilah atau hukum syar'i ya. Hukum syar'i. Yang dimaksud adalah hukum syar'i adalah khitabullah al-muta'alliq ya. Khitabullah itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah ya, pesan-pesan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang disebut dengan khitabullah. Kemudian al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ya, yang berkenaan ya, yang berkaitan yang ada kaitan erat dengan af'al, perbuatan ya, perbuatan atau pekerjaan al-mukallafin ya, yang berkenaan atau yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah wajib untuk menjalankan hukum tersebut ya. Jadi al-mukallaf kita telah sebutkan di pertemuan sebelumnya ya. Al-mukallaf itu adalah yang paling inti Islam, akil, baligh ya. Islam, akil, baligh, dia beragama Islam, kemudian dia adalah orang yang berakal, kemudian dia telah baligh ya. Kalau seandainya laki-laki berarti sudah mimpi basah, dan kalau perempuan sudah menstruasi. Taib. Lanjut. Kemudian bil iqtida awit takhyir awil wad'i ya. Jadi dengan iqtida itu artinya dengan permintaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil iqtida artinya ada dalam bahasa Arab, al-iqtida itu maknanya adalah at-talab ya. At-talab itu artinya permintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan permintaan itu bisa berbentuk amar atau perintah ya, untuk mengerjakan sesuatu, ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu. Contohnya if'al hada, kerjakan ini. La taf'al hada, jangan kerjakan ini. Utruk hada, tinggalkan yang ini. Wa'mal hada, kerjakan atau amalkan yang ini, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan al-iqtida. Kemudian at-takhyir ya. At-takhyir itu bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan, dan inilah yang disebut dalam hukum syar'i yang disebut dengan al-ibahah atau al-mubah, sesuatu yang dibolehkan ya. Jadi dibolehkan untuk ditinggalkan, dibolehkan juga untuk dilaksanakan. Mala yu'aqab ala tarkihi wa fi'lihi wa la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi. Segala sesuatu yang tidak mendapatkan pahala dari mengerjakannya, dan juga tidak mendapat dari mengerjakannya atau meninggalkannya, dan juga tidak akan dihukum ya, tidak akan diberikan ganjaran atau tidak akan mendapat dosa apabila kita melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Taib. Astagfirullah. Kemudian awil wad'i ya. Awil wad'i itu adalah menjadikan sesuatu ya, menjadikan sesuatu hukum itu sabab untuk sesuatu ya. Contoh zakat ya. Pada saat kita berzakat tidak cukup hanya kita memiliki harta, tapi ada syarat. Nah, itulah yang disebut dengan wad'i, hukum wad'i, seperti zakat ya.
Karena dia ada syarat, ya. Karena dia ada syarat untuk dia wajib, tapi wajibnya itu tidak tidak langsung, tapi ada syarat kapan dia diwajibkan. Artinya ada sebab dia menjadi wajib. Karena aslinya dia adalah mubah, ya. Harta yang banyak mubah. Tapi ketika harta itu telah sampai nisab, ya, kemudian telah sampai juga pada haul, ya, maka hukumnya menjadi wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau hartanya banyak dan belum sampai nisab, belum sampai haul, maka tidak ada tidak ada kewajiban atasnya untuk mengeluarkan zakat. Paling hanya bersedekah, ya, bersedekah. Taib. Itulah yang disebut dengan al-wad'i. Taib. Dan untuk lebih jelasnya kita akan bahas syarh dari ta'rif ini, ya. Apa yang dimaksud dengan khitabullah al-muta'alliq bil af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhyir aw al-wad'i. Taib. Secara rinci kita akan bahas secara ringkas insyaallah taala. Syarhu at-ta'rif. Taib. Yang dimaksud dengan khitabullah di sini adalah amruhu, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa nahyuhu, dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa khabaruhu, dan semua kabar-kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, entah itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau itu adalah kabar gembira ataupun kabar yang berkaitan dengan azab pada saat kita melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan khitabullah. Taib. Kemudian wayashmul, dan mencakup segala sesuatu yang disebut dengan khitabullah, ya, yang disebut dengan khitabullah. Dan di sini disebutkan sawaun akana Qur'anan, ya. Jadi semua khitabullah itu, ya, perkataan atau perintah, ya, atau permintaan Allah Subhanahu wa taala itu dia terdiri dari entah itu Al-Qur'an atau sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arafa min af'alir rasul, dan segala sesuatu yang dilakukan, ya, yang kita ketahui dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arafa min sairil adillah, ya, dan segala sesuatu, ya, khitabullah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita ketahui dari sairul adillah, dari banyaknya dalil-dalil atau dari dalil-dalil yang mana saja, entah itu dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari perbuatan Nabi, dari perintah Nabi, dan lain sebagainya, ya. Sesungguhnya dia itu aidah ilal wahyi. Sesungguhnya dia kembali kepada wahyu. Seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berkata-kata, tidaklah berucap kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Taib. Aidah ila al-wahyi al-matlu au ghair matlu. Taib. Jadi wahyu itu seperti yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya atau di video-video sebelumnya, bahwasannya wahyu atau perintah Allah itu entah itu matlu itu yang yang tertulis atau yang dibaca oleh kita, yang dibacakan oleh Nabi, atau dia yang tidak dibacakan seperti perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa aidah ilaihima au ila ahadihima fahuwa bimanzilatihima. Taib. Jadi segala sesuatu apabila dia kembali lagi kepada hukum yang tadi, entah itu matlu atau ghairu matlu, ya, atau kembali kepada salah satu dari yang itu, sesungguhnya hakikatnya dia bagian dari yang dua tersebut. Taib. Sekarang kita lanjut apa yang dimaksud dengan al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin. Taib. Al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin, khitabullah, itu adalah perintahnya, larangannya, dan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari lisan Nabi atau dari Al-Qur'an atau dari perbuatan Nabi atau dari takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi
tidak mengomentari hal itu dan lain sebagainya. Taib. Sekarang al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin. Apa yang dimaksud dengan al-muta'alliq yang berkaitan dengan af'al al-mukallafin? Taib. Wa af'al mukallafin, ya, apa itu af'al mukallafin? Kullu ma yadkhul tahta qudratil mukallaf. Jadi yang dimaksud dengan af'al mukallafin itu segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang masuk segala sesuatu yang masuk pada kudroh, ya, yang dimampui, ya, yang dimampui atau yang kita sanggupi, ya, yang disanggupi oleh al-mukallaf, oleh orang yang akan melakukan hukum tersebut, atau orang yang akan melaksanakan perintah tersebut, atau orang yang akan melaksanakan larangan, orang yang akan meninggalkan larangan tersebut, itu sanggup, ya, itu al-mukallaf, jadi sesuai dengan kesanggupan. Baik, makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ma nahaitukum anhu fantahu. Baik, ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Baik, di sini Nabi SAW menggunakan dua lafaz yang berbeda. Yang pertama pada saat melarang, apa yang aku melarangnya untuk kalian, fantahu, maka berhentilah, ya, maka hindari, jauhi, ya, jangan dekati hal tersebut, dilarang secara mutlak. Tetapi begitu menyebutkan perintah, wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan untuk kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah perintah tersebut semampu kalian. Taib. Makanya di sini adalah kullu ma yadkhul tahta qudrati al-mukallaf, segala sesuatu yang masuk pada kemampuan al-mukallaf, orang yang akan melakukan perintah tersebut. Taib. Fatashmul al-a'mal al-qalbiyah, maka masuk di dalamnya juga al-a'mal al-qalbiyah. Al-a'mal al-qalbiyah apa? Yang berkaitan dengan al-aqidah. Taib. Yang berkaitan dengan al-aqidah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada qadar, takdir yang baik dan juga takdir yang buruk dan lain sebagainya, ya, yang ada 6. Taib. Maka dan juga wa a'mal al-jawarih, dan a'mal al-jawarih. A'mal al-jawarih itu seperti salat, zakat, haji dan lain sebagainya, yang 5 rukun Islam. Taib. Maka itulah yang disebut dengan al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin. Artinya segala sesuatu yang disanggupi oleh al-mukallaf. Taib. Jadi contohnya pada saat hukum asal sholat adalah berdiri, ya, tapi tidak mampu untuk berdiri, maka bisa dilaksanakan untuk bersandar. Tidak mampu untuk bersandar, maka bisa sambil duduk. Tidak mampu untuk duduk, maka bisa sambil tiduran atau sambil berbaring. Tidak bisa berbaring, berarti ala janbihi, dengan menaruh atau berbaring dengan nyamping seperti ini, ya. Nah, ini dengan janbi. Taib. Kemudian kalau memang tidak sanggup dengan isyarat, ya. Kalau memang tidak sanggup lagi, ya udah diam, disolatkan. Taib. Berikutnya, ya, apa yang dimaksud dengan bil mukallafin, ya, apa yang dimaksud dengan al mukallafin. Taib. Jadi al mukallafin itu jamak dari al mukallaf. Siapa itu al mukallaf? Telah kita bahas di bab sebelumnya. Al mukallaf adalah orang yang Islam, akil, kemudian balik. Taib. Lianna minal ahkam ma yata'allaq bi as-saghir, ya. Jadi as-saghir tidak masuk, wal majnun, dan orang yang gila, ya, yang hilang akalnya, laisa minal mukallafin, ya. Maka yang ini tidak masuk dalam al mukallafin. Taib. Setelah kita paham apa yang dimaksud dengan khitabullah, kemudian al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin, sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan bilik tidok. Tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu, ya,
tentang al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin. Taib, apa saja yang masuk dalam perintah? Apakah semua ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu bisa mengandung hukum, atau tidak semua ayat, hanya ayat-ayat yang mengandung hukum saja? Lantas bagaimana dengan ayat, ya? Bagaimana dengan ayat yang membahas tentang sejarah, ya? Yang membahas tentang kehidupan umat-umat terdahulu? Apakah itu masuk ke dalam hukum? Hukum apa yang bisa kita ambil? Kemudian bagaimana dengan hal-hal yang berkaitan dengan langit, bumi, tanah, dan lain sebagainya? Bagaimana dengan ayat-ayat yang seperti itu? Apakah ada terselip hukum di dalamnya? Taib. Di sini al-muallif atau pengarang kitab ini akan menjelaskan yang dimaksud dengan khitabullahu subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi hakikatnya adalah al-mukallaf di sini adalah al-ibad, adalah orang yang akan melaksanakan perintah, ya. Jadi kalau orang yang akan melaksanakan perintah artinya ada hukum, ya, atau ada perintah yang mengandung hukum untuk dilaksanakan. Lantas bagaimana dengan ayat-ayat yang tidak mengandung perintah? Seperti was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Nah, bagaimana dengan ayat yang bercerita tentang langit, atau ayat yang bercerita tentang bumi, wal arda farashnaha fani'mal mahidun, ya, kami kita hamparkan bumi itu, ya, fani'mal mahidun. Bagaimana dengan ayat-ayat yang seperti ini? Taib. Di sini Syekh menjelaskan bahwa khitabullah azza wa jal ta'allaq, ya, berkaitan dengan bima ada dzalik, ya, yang keluar dari hal-hal yang ini. Kal khitab al-muta'alliq bima la ya'qil. Khitab al-muta'alliq bima la ya'qil artinya khitab, perkataan Allah yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak memiliki akal, seperti, ya, yang tidak memiliki akal, seperti al-jibal, seperti gunung, kemudian al-asjar, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, kemudian anhar itu adalah sungai-sungai, kemudian syams, matahari, qamar, bulan, dan lain sebagainya yang tidak berakal. Taib. Seperti contoh ayat yang saya bacakan tadi, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kemudian wal arda farashnaha fani'mal mahidun, dan ayat-ayat yang serupa dengannya, ya. Wa kadzalika ma warada min dzikri ahwal al-madin ka qaulihi ta'ala. Taib. Dan begitu juga dengan ayat-ayat yang berisikan informasi tentang kehidupan umat-umat yang terdahulu, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, irama dzatil imad allati lam tukhlaq wa mithluha fil bilad wa samud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Cukup. Taib. Bagaimana dengan ayat-ayat yang bercerita tentang kehidupan orang-orang yang terdahulu? Hukum apa yang bisa kita ambil? Apakah semua ayat dalam Al-Quran itu mengandung hukum, atau hanya beberapa ayat saja yang mengandung hukum dan setelahnya hanya sekedar informasi belaka? Taib. Di sini Syekh menyimpulkan, fahadhil ayat wa amsaluha, dan maka ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang semisal dengan ini laisat binazar ila dzatiha, ya. Apabila kita melihat dari zatnya, dari ayat tersebut, maka tidak terdapat hukman syar'iyyan, maka tidak ada hukum syar'i yang terkandung di dalamnya, ya. Walakin, ya, tetapi, ya, walakin idza dhamma ilaiha ma warada minal amri bit tasdiq bima jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal wahyi
wa ma warada min wujubil i'tibar fi ahwalil madin. Tetapi apabila ya di dalam ayat tersebut ya apabila dari ayat-ayat itu ada sesuatu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bitasdiq ya untuk mempercayai apa yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam minal wahyi wa ma warada min wujubil i'tibar fi ahwalil madin ya, dan kewajiban untuk mengambil ibrah ya, untuk mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu, maka hal ini pun menjadi hukum ya, bima jara lahum sarat muta'alliqah bi af'al al-mukallafin fatakuna hukman ya. Jadi ayat-ayat yang tadi ya, ayat-ayat yang tadi kalau secara zatnya itu memang tidak mengandung hukum, tetapi bukankah ada perintah ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghamparkan bumi, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendirikan langit yang 7 tanpa tiang dan lain sebagainya. Nah, maka di sini menjadi hukum ya. Maka ayat ini pun bisa menjadi hukum. Hukumnya apa? Hukumnya adalah perintah untuk membenarkan ya, perintah untuk mengimani apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mengimaninya. Wajib untuk mengimani hal tersebut, mempercayai hal tersebut. Maka di sini ayat ini pun menjadi hukum untuk membenarkan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan umat-umat terdahulu. Ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan umat-umat terdahulu. Bukankah ada perintah untuk mengambil pelajaran ya, dalam Al-Qur'an banyak diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Sengaja kisah dari umat-umat terdahulu itu diceritakan kembali di dalam Al-Qur'an agar kita mengambil pelajaran, agar menjadi ibrah untuk kita, menjadi pelajaran untuk kita di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ayat-ayat seperti ini pun pada saat itu menjadi hukum. Wa kadzalikal ayat al-muta'alliq bi zawatil mukallafin, dan begitu juga ayat-ayat yang berkaitan dengan zatnya ya, yang berkaitan dengan hal seorang mukallaf ya, seperti kita saat ini. Bagaimana dengan ayat-ayat yang bercerita tentang kita, dari mana kita diciptakan, bagaimana kalau kita telah meninggal, dan lain sebagainya yang bercerita tentang diri manusia ya, seperti pada ayat ka'asli khalqihim ya, seperti asal dari penciptaan al-mukallaf, penciptaan manusia ya. Minha khalaqanakum ya, darinya kami ciptakan kalian. Atau di ayat yang lain, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min tin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, ini aku ya khaliqum basyar ya, khaliq aku yang aku pencipta, basyaron manusia, mintin dari tanah ya, dari tanah liat. Nah, maka bagaimana dengan ayat-ayat yang seperti ini? Famin haitsu innaha muta'alliqah bidawatil mukallafin la yasdiq 'alaiha ta'rif al-hukm ya. Karena dia bercerita tentang zawat ya, artinya zat-zat yang ada pada al-mukallaf, orang yang akan melaksanakan taklif, orang yang akan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hukum. Walakin walakin seperti yang pertama tadi, walakin, tetapi apabila ada ya
dhamamna ila dzalika ma aradallahu jalla wa ala wa amara bihi min wujubi syukrin ni'mah. Nah, tetapi apabila kita pasangkan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat atau dalil-dalil yang berkaitan dengan wajibnya untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, fasara hukman. Maka ayat-ayat ini pun menjadi hukum, ya. Kenapa? Karena ayat-ayat inilah yang akan membuat kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, dengan sebaik-baik bentuk dan lain sebagainya, ya. Maka ini pun menjadi hukum. Maka dengan pernyataan ini walihada al-ma'na qala ba'dul ulama, ya, maka dengan makna ini sebagian ulama mengatakan inna jami' ayat Al-Qur'an, ya, sesungguhnya semua ayat yang ada di dalam Al-Qur'an tastanbitu minha ahkam syar'iyyah. Ya, jadi para ulama menyimpulkan dari pengertian yang ini bahwasannya semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung hukum-hukum syari', hukum-hukum syar'i. Taib. Wa ankaru, dan mereka menyelisihi ala man hassara ayat, terhadap orang-orang atau para ulama yang lain yang membatasi ayat, ya, yang membatasi ayat ahkam, ayat al-ahkam, ayat-ayat yang mengandung hukum di dalam Al-Quran fi khamsi mi'ati ayat wa nahwiha, ya, yang mengatakan bahwasannya ayat-ayat yang mengandung hukum di dalam Al-Quran itu hanya sekitar 500 ayat saja, hanya sekitar 500 ayat saja. Jadi intinya adalah dari kesimpulan yang diberikan oleh Syekh bahwa semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung hukum. Hanya saja ada yang berdiri sendiri dan ada yang harus dipasangkan dengan ayat-ayat yang lain, ya. Dan ada para ulama juga ada yang mengatakan bahwasannya ayat yang mengandung hukum dalam Al-Quran itu kurang lebih hanya 500 ayat saja. Dan ini pun tidak salah. Mungkin yang mereka maksud adalah yang memang secara sharih terdapat perintah dan larangan untuk al-mukallaf, untuk orang yang akan melaksanakannya. Dan dia tidak menghitung seperti ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ahwal. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ahwal atau orang-orang yang terdahulu, ya. Bagaimana orang-orang terdahulu. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak berakal seperti langit, bumi, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, mereka langsung menghitung ayat-ayat yang hanya mengandung hukum untuk al-mukallaf, untuk orang-orang yang telah wajib untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjut yang dimaksud dengan biliqtida, ya. Sebelumnya kita merajaah kembali apa yang dimaksud dengan hukum syar'i. Hukum syar'i adalah khitabullah. Taib, yang pertama adalah khitabullah. Khitabullah apa artinya? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-muta'alliq bil af'al mukallafin, ya. Al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan af'al, pekerjaan atau perbuatan, ya, al-mukallafin, orang-orang yang telah diwajibkan untuk melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sekarang kita akan masuk pada yang berikutnya, biliqtida, ya, biliqtida awit takhir awil wad'i, ya. Biliqtida artinya dengan perintah, dengan tolab dari Allah atau permintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-iqtida artinya adalah at-talab, ya. Al-iqtida artinya adalah at-talab atau permintaan. Jadi datang permintaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un akana talab fi'l am talab tark. Ya. Jadi sama saja, ya, entah itu perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa
perintah untuk mengerjakan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu, maka itu masuk pada al-iqtida. Baik. Wa talabul fi'li nau'an, ya, dan permintaan yang dilakukan untuk melaksanakan satu perbuatan itu nau'an, terdiri dari dua bagian, ya, atau ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah talabul fi'li talaban jaziman wa hadha yusamma ijab. Baik. Wa talabul fi'li talaban ghairu jazim wa yusamma an-nadab. Baik, ini nanti yang akan kita bahas pada bab berikutnya, bab yang berkaitan dengan al-wajib dan juga al-mandub atau sunnah, ya. Baik. Talaban jaziman artinya sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang ghairu jazim, yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun menjadi tidak menjadi wajib. Baik. Kemudian at-takhyir. At-takhyir itu seperti yang saya jelaskan tadi, dia adalah al-ibahah, ya. Jadi apabila kita melaksanakannya tidak mendapat apa-apa, dan apabila kita meninggalkannya pun tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian al-wad'i awil wad'i wal murad bil wad'i, nah, ja'alu syai' sababan aw syartan aw mani'an. Taib, aw mani'an aw wasfihi bis-sihah awil fasad awil butlan. Taib. Jadi al-wad'i itu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada sebab. Seperti yang saya contohkan di pertama, yaitu zakat, ya. Zakat itu wajib hukumnya bagi orang. Nah, tapi ada syaratnya, tidak untuk semua orang, ya. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus memiliki harta. Kemudian hartanya itu harus sampai nisab. Setelah sampai nisab harus sampai haul. Kemudian tidak ada yang melarangnya, ya, tidak ada yang melarangnya. Au mani'an, tidak ada yang melarangnya untuk mengeluarkan zakat. Apa yang melarangnya untuk mengeluarkan zakat? Misalnya dia memiliki uang yang banyak, memiliki harta yang banyak. Kemudian hartanya itu telah sampai nisab, ya. Kemudian telah sampai haul juga. Tapi niatnya untuk mengumpulkan harta ini untuk membayar hutang. Nah, maka dia tidak wajib untuk berzakat. Kenapa? Karena dia mengumpulkan dia mengumpulkan hartanya tersebut untuk membayar hutang, bukan untuk disimpan. Taib, maka ini menjadi mani'. Jadi harus ada yang menjadi sabab atau syarat atau mani' atau wasfi atau sihah atau fasad, ya, rusaknya satu amalan atau butlan atau batalnya satu amalan, itu yang disebut dengan al-hukmu al-wad'i. Taib, jadi kita langsung masuk pada aksamul hukmu syar'i. Jadi secara umum hukum syar'i itu hukum syariat itu terbagi menjadi dua. Hukmu taklifi, kemudian hukmu al-wad'i. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan terbagi menjadi tiga, yaitu hukmu taklifi, hukmu tahyiri, kemudian al-hukmu al-wad'i. Jadi hukmu tahyiri masuk, tetapi ada yang mengatakan hukmu tahyiri tidak masuk. Kenapa hukmu tahyiri tidak masuk? Karena hukmu tahyiri itu masuk pada hukum at-taklifi dan dia adalah al-ibahah. Haram, makruh, mubah, wajib, mandub. Ya, mandub itu yang menjadi atau sunnah, ya. Jadi hukum taklifi itu ada 5, ya. Kemudian al-wad'i akan ada banyak pembahasan. Ada yang bilang syarat, fasad, butlan, illah, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, mungkin sekian yang kita bahas pada hari ini. Insyaallah kita akan masuk pada hukum taklifi, ya. Jadi secara umum tadi telah kita gambarkan hukum syar'i. Kemudian hukum syar'i terbagi menjadi dua, hukum taklifi dan hukum al-wad'i, ya. Dan pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya insyaallah kita akan bahas apa itu wajib, apa itu mandub, ya. Kemudian apa itu mubah atau ibahah, kemudian apa itu haram, lalu apa itu mandub dan juga makruh, ya. Jadi kita akan bahas yang 5 tersebut: haram, wajib, makruh, mubah,
kemudian mandub, ya. Mandub atau sunnah. Kita ulang. Haram, wajib, ya. Haram, wajib dihafal. Haram, wajib, kemudian mandub, mubah, makruh, ya. Itu yang 5 yang akan kita bahas di hukmu at-taklifi, ya, hukmu at-taklifi atau hukum at-taklifi itu adalah hukum yang berkaitan dengan al-mukallaf, ya.